Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan karya tulis ilmiah yang akan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar ahli media farmasi. Karya tulis ilmiah kali ini berjudul Gambaran Peresepan Obat Kemoterapi di Primaya Hospital Bekasi Barat. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Kanker merupakan salah satu penyakit yang menjadi permasalahan yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Kanker merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia. Meskipun begitu, penyakit ini bisa dicegah, ditangani, dan disembuhkan. Berdasarkan data WHO tahun 2015, ada 5 jenis kanker yang menyebabkan jumlah kematian, yaitu kanker paru-paru, kanker hati, kanker otak, kanker usus, dan kanker payudara. Pengobatan kanker dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah kemoterapi. Kemoterapi merupakan bentuk pengobatan kanker yang paling banyak digunakan saat ini. Kemoterapi adalah metode pengobatan penyakit yang dilakukan dengan menggunakan obat sitostatika. Menurut mekanisme kerjanya, obat sitostatika digolongkan menjadi 6 golongan, yaitu unchelating agent, antimetabolit, hormon, antrasiklin, penghambat mikrotubul, dan topoisomerase inhibitor. Berdasarkan keputusan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, menetapkan dispensing sedan steril menjadi bagian dari salah satu standar pelayanan kefarmasian dalam pelayanan farmasi klinik. Dispensing obat-obat sitostatika harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan dilaksanakan oleh tenaga kefarmasian yang terlatih. Obat sitostatika tergolong obat beresiko tinggi karena mempunyai efek toksik yang tinggi terhadap sel, terutama dalam reproduksi sel, sehingga bersifat karsinogenik, mutagenik, dan teratogenik. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran peresepan obat sitostatika pada pasien rawat inap yang menjalani kemoterapi di Primaya Hospital Bekasi Barat periode Juli sampai September 2001. Tujuan penelitian ada dua, yaitu tujuan umumnya untuk mengetahui gambaran peresepan obat sitostatika pada pasien rawat inap yang menjalani kemoterapi di Primaya Hospital Bekasi Barat. Yang kedua, tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui gambaran penggunaan obat sitostatika meliputi golongan, jenis, efek samping, serta jenis kanker berdasarkan terapi sitostatika yang digunakan pada pasien rawat inap di Primaya Hospital Bekasi Barat. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi farmasi yaitu menjadi evaluasi untuk memperbaiki kinerja dalam menyiapkan dan mengadakan obat sitostatika berdasarkan permintaan resep dokter. Manfaat bagi rumah sakit sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan pada pasien-pasien yang menjalani kemoterapi. Manfaat bagi pasien yaitu diharapkan dapat merasakan kenyamanan, keamanan, dan ketenangan dalam menjalani pengobatan. Manfaat bagi lingkungan sekitar rumah sakit yaitu menjadi sumber informasi akan penanganan yang baik dalam pengobatan kemoterapi yang baik dan benar. Bagi peneliti yaitu membuka dan menambah wawasan akan obat-obatan kemoterapi dari berbagai jenis, dosis, bentuk, dan penanganannya sebagai pengobatan pada pasien kemoterapi. Tinjauan pustaka, yang pertama definisi rumah sakit. Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2009, definisi rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Ruang lingkup pelayanan farmasi klinik di rumah sakit, berdasarkan keputusan Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 Pasal 2, menjelaskan tentang pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit yang bertujuan untuk satu, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, yang kedua, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, yang ketiga, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety. Kanker. Pengertian kanker adalah penyakit yang bermula ketika sel abnormal diubah oleh mutasi genetik dari DNA seluler. Schmetzler 2001. Penyakit kanker adalah penyakit yang timbul akibat pertumbuhan tidak normal sel jaringan tubuh yang berubah menjadi sel kanker. Jenis-jenis terapi kanker ada dua, yaitu terapi lokal meliputi operasi dan radioterapi. Operasi yaitu salah satu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan sel dengan membuang jaringan yang bermutasi. Yang kedua, radioterapi adalah terapi dengan menggunakan sinar X. Yang kedua adalah terapi kanker secara sistemik, meliputi kemoterapi, hormonal, dan terapi target.
Kemoterapi adalah terapi pengobatan yang diberikan kepada pasien kanker dengan memberikan obat-obat sitostatika. Terapi hormonal adalah metode pengobatan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi medis yang berhubungan dengan gangguan hormonal. Terapi target adalah pengobatan menggunakan obat-obatan untuk menghentikan pertumbuhan dan penyebaran sel kanker. Terapi target ini hanya membidik molekul atau protein tertentu. Patofisiologi kanker. Karsinogenesis merupakan suatu proses multitahap transformasi sel normal menjadi sel ganas. Melalui displasi, terjadi mekanisme yang sangat rumit. Tetapi secara umum mekanisme karsinogenesis ini terjadi melalui 4 tahap, Junaidi 2007, yaitu tahap inisiasi, tahap promosi, tahap angiogenesis, tahap progresif. Jenis-jenis kanker. Berikut ini jenis-jenis kanker pada pasien rawat inap di Primaya Hospital Bekasi Barat, yaitu 1. Karsinoma, yaitu jenis kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan saluran tubuh, misalnya jaringan seperti sel kulit, testis, ovarium, kelenjar mukus, sel kelamin, payudara. Yang kedua, limfoma, yaitu jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah, misalnya limfa, kelenjar limfe, dan sumsum tulang. Leukemia, kanker jenis ini tidak membentuk massa tumor, tetapi memenuhi pembuluh darah dan mengganggu fungsi sel darah normal. Sarkoma adalah jenis kanker di mana pertumbuhan maligna jaringan mesodermal yang ditemukan pada jaringan ikat otot dan tulang. Kanker kolon, yaitu tumbuhnya sel kanker yang ganas di dalam permukaan usus besar atau rektum. Kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Adenokarsinoma kolon. Adenokarsinoma kolon merupakan salah satu jenis kanker ganas yang terjadi pada epitel mukosa usus besar dari kolon sampai rektum. Tumor mediastinum adalah tumor yang terdapat di dalam mediastinum, yaitu struktur yang berada di antara paru kanan dan kiri. Kanker paru. Kanker paru biasanya berasal dari sel-sel di dalam paru itu sendiri. Kemoterapi. Pengertian kemoterapi adalah terapi pengobatan yang diberikan pada pasien kanker dengan memberikan obat-obatan yang bertujuan untuk menghambat proliferasi sel-sel kanker. Obat kemoterapi secara umum disebut sitostatika. Obat ini berefek menghambat atau membunuh semua sel yang sedang aktif membelah diri termasuk sel normal seperti sel akar rambut, sel darah, dan sel selaput lendir pada mulut. Tujuan kemoterapi. Tujuan kemoterapi dilakukan pada pasien kanker yaitu 1. Sebagai terapi induksi. Merupakan satu-satunya pilihan terapi bagi pasien kanker karena sel kanker telah menyebar. Yang kedua, sebelum pembedahan. Berfungsi untuk mengecilkan ukuran tumor sebelum dibedah. Yang ketiga, setelah pembedahan untuk mengurangi penyebaran atau kambuhnya kanker. Yang keempat, sebagai pengobatan setempat. Obat kemoterapi disuntikan langsung ke dalam tumor, misalnya pada kanker hati. Mekanisme kerja obat kemoterapi. Mekanisme obat kemoterapi yaitu 1. Menghambat atau mengganggu sintesa DNA atau RNA, 2. Merusak replika DNA, ketiga mengganggu transkripsi DNA oleh RNA, yang keempat mengganggu kerja gen. Kelebihan kemoterapi. Obat kemoterapi mampu berdampak secara sistemik merusak sel kanker yang telah menyebar dari tempat asalnya. Kemoterapi bekerja dengan mengganggu reproduksi sel kanker secara langsung ataupun tidak langsung. Pemberian kemoterapi dapat merubah irama sirkadian pasien. Irama sirkadian adalah regulasi proses internal tubuh yang diatur oleh jam biologis tubuh. Salah satunya adalah siklus tidur pasien. Kemoterapi dapat dilakukan dengan prosedur pasien rawat inap atau ODC, one day care, di mana pasien dapat pulang setelah melakukan tindakan kemoterapi. Efek samping kemoterapi ada 2, yaitu efek berupa fisik dan efek non-fisik. Efek fisik berupa penurunan status gizi, gangguan pencernaan. Dari segi fisik dapat terjadi gangguan pada sumsum tulang belakang, kerontokan rambut, ruam kulit, perasaan mati rasa pada kaki dan tangan. Efek non-fisik yaitu antara lain berupa mengalami gangguan dalam berhubungan dengan anggota keluarga, kecemasan, kehilangan pekerjaan, hubungan sosial terganggu, kecemasan, serta merasakan terus-menerus kelelahan. Obat kemoterapi sitostatika. Dalam pengobatan terapi kanker menggunakan kemoterapi, biasanya dokter mengkombinasikan 2 atau 3 obat sitostatika untuk beberapa kali siklus. Kombinasi obat-obat sitostatika diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan potensiasi obat yang satu dengan yang lainnya. Penggolongan obat kemoterapi
Berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi alkilator, antimetabolit, produk alamiah, hormon dan antagonis, serta obat-obat lainnya. Unit kemoterapi di Primaya Hospital Bekasi Barat. Unit kemoterapi terdapat di ruangan lantai 3, terdiri dari ruang rawat pasien dengan kapasitas 8 bed, ruang dispensing sediaan sitostatika, nurse station, toilet, dan ruang disposal. Ruang dispensing sediaan sitostatika terdiri dari 4 ruang, yaitu ruang persiapan atau administrasi, ruang ganti, ruang antara, dan ruang pencampuran obat sitostatika. Binfar Depkes RI 2009. Landasan teori. Jenis terapi pada pengobatan pasien kanker ada dua, yaitu terapi lokal, meliputi operasi dan radioterapi, dan terapi sistemik, meliputi kemoterapi, hormonal, dan terapi target. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengambilan teknik data secara retrospektif, yaitu dengan mengambil data primer berupa lembaran resep pasien yang menjalani kemoterapi di Primaya Hospital Bekasi dari periode bulan Juli sampai September 2021. Kerangka konsepnya, variabelnya yaitu gambaran penggunaan obat sitostatika pada pasien dengan riwayat penyakit kanker yang dirawat di Primaya Hospital Bekasi periode Juli sampai September 2021. Definisi operasional. Variabelnya yaitu gambaran penggunaan obat sitostatika pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi. Definisinya yaitu lembar resep yang mengandung obat sitostatika yang digunakan untuk kemoterapi pada pasien kanker rawat inap di Primaya Hospital Bekasi. Cara ukurnya yaitu berupa pengumpulan lembaran resep pasien kemoterapi. Hasilnya yaitu berbentuk presentase obat sitostatika yang digunakan. Skalanya berupa skala rasio. Jenis penelitian. Jenis penelitian primer asli yang diambil dari kumpulan resep-resep pasien kemoterapi di Primaya Hospital. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan tekniknya yaitu pengumpulan data secara retrospektif. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yaitu dilaksanakan di Primaya Hospital Bekasi Barat yang beralamat Jalan KH Nur Ali, Pavling 17-18, Kalimalang, Bekasi. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai September 2021. Langkah kerja. Berikut tahapan langkah kerja dalam melakukan penelitian ini, yaitu pertama mengajukan izin penelitian, yang kedua pengumpulan sampel obat sitostatika berdasarkan resep manual dan digital, yang ketiga pengelolaan data, yang keempat menghitung jumlah dan persentase sampel obat sitostatika. Prosedur penelitian. Yang pertama pengumpulan sampel, yang kedua menghitung jumlah dan persentase sampel, yang ketiga penyajian hasil penelitian. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah lembar resep pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Primaya Hospital Bekasi bulan Juli sampai September 2021. Sampel yaitu dalam penelitian ini adalah lembar resep pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Primaya Hospital Bekasi periode bulan Juli sampai September 2021 dengan menggunakan metode total sampling. Instrumen penelitian. Pertama, mengumpulkan resep-resep obat sitostatika pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Primaya Hospital Bekasi periode Juli sampai September 2021. Yang kedua, mencatat dan menghitung jumlah dan persentase penggunaan obat sitostatika pada pasien rawat inap di Primaya Hospital Bekasi Barat. Yang ketiga, menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang keempat, menganalisa hasil data yang diperoleh, membuat pembahasan dan kesimpulan, dan memberikan saran. Rancangan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisa data deskriptif dengan waktu penelitian yang diambil secara retrospektif. Data yang didapat akan dideskripsikan dalam bentuk tabel, meliputi obat sitostatika yang digunakan pada periode bulan Juli sampai September 2021. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk persentase. Berikut daftar pustakanya. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.